Fadia Azmah dari kelas 10 PSPT. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah wayang golek. Nah, biar kalian lebih paham, yuk simak video berikut ini. Asal-usul wayang golek di Jawa Barat. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang ada di Indonesia. Disebut wayang golek karena memiliki bentuk seperti boneka kayu atau golek yang diukir sedemikian rupa sesuai alur cerita. Di Jawa Barat, wayang golek lebih dikenal daripada wayang kulit atau wayang orang. Dalam perkembangannya, ada 3 jenis wayang golek, yaitu wayang golek tapak, wayang golek purwa, dan wayang golek modern. Wayang golek tapak atau cepak adalah kesenian wayang yang berkembang di Cirebon yang biasanya akan membawakan kisah atau babat dalam bahasa Cirebon. Adapun wayang golek purwa umumnya menceritakan secara khusus Malakon, Mahabharata, dan Ramayana dengan pengantar bahasa Sunda. Sedangkan wayang golek modern memiliki alur cerita yang sama seperti wayang purwa, hanya saja dilengkapi dengan teknologi modern seperti lampu, gambar, latar, dan efek-efek. Ketika mendengar mengenai wayang golek, secara langsung kita sepakat menamainya sebagai salah satu warisan kebudayaan bumi Pasundan. Seni pertunjukan wayang Trimarta atau 3 dimensi ini sangat banyak dijumpai di wilayah Jawa Barat, atau bahkan daerah perbatasan dengan Jawa Tengah masih sering dipertunjukkan kesenian ini. Kehadiran wayang golek tidak dapat dipisahkan dari keberadaan wayang kulit. Asal-usul wayang golek masih belum diketahui secara pasti, namun keberadaannya diyakini sebagai perkembangan dan kesenian wayang kulit yang lebih dulu ada di Jawa. Menurut M.A. Salmun 1986, pada tahun 1583, Sunan Kudus membuat wayang yang dibuat dari kayu, maksudnya agar bisa ditonton pada siang hari. Hasil ciptaan inilah yang di kemudian hari dikembangkan secara luas di Jawa Barat. Daerah yang pertama-tama membawakan wayang golek adalah Cirebon dengan bahasa yang digunakan saat itu masih berbahasa Jawa. Pertunjukan wayang golek biasanya digunakan sebagai media untuk bercerita, edukasi, ataupun sarana dakwah melalui kisah sejarah Jawa tentang Islam, Mahabharata, dan lain-lain. Pada masa sekarang ini, wayang golek sudah mulai termakan oleh modernisasi. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa wayang golek merupakan seni rakyat yang sangat penting dan memiliki nilai sejarah. Untuk mencintai budaya wayang golek, kita perlu mengenal lebih jauh kesenian ini melalui sejarahnya. Pada masa penambahan Ratu Cirebon adalah wayang golek papak atau cepak yang berdiri khas dengan kepala yang papak atau getar. Pada masa Pangeran Giri Layak 1650 sampai 1662, wayang golek papak mulai berkembang. Kisahnya kemudian terungkap dengan babak dalam sejarah tanah Jawa, khususnya mengenai penyebaran agama Islam setelah Jalan Raya Pos selesai dibangun oleh Jenderal William Diagis 1808 sampai 1811. Kesenian wayang golek yang menyebar di beberapa daerah di Jawa Barat. Bahasa yang dijuluki adalah bahasa Sunda. Dan saat itu banyak dalang baru muncul ke masyarakat yang menggembari kesenian ini. Kesenian wayang golek mencapai puncak pada masa pemerintahan India sampai Belanda. Saat itu di Jawa Barat udah banyak permunculan dayang-dayang dan pandetotan wayang golek di berbagai daerah. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf kalau ada salah kata. Bye bye.
caught in the crossfire.